Nah, sekarang tuh gue mau bahas tentang tempat lo bekerja di perusahaan yang sangat luar biasa ini, Lam. Lo kan sekarang di Dana nih, Iya, iya. yang tenar banget tuh. Anak buahnya MTech juga kan. Seperti itu kan. Nah, boleh Oke. cerita nggak lu proses kok bisa lu tiba-tiba masuk Dana? Ada ceritanya nggak, Lam? Bisa di-share, Lam? Ya, masuk Dana tuh karena ini sih ada kemung eh, pas itu kebetulan Dana lagi open open position aja sih buat front end dan nyobain itu sih. Terus udah nyoba apply gitu, pas udah apply cobain ikutin prosesnya aja tuh setelah ditelepon gitu. Jadi ada gue tuh ditelepon dulu untuk kayak screening phone gitu sih, sejauh mana sih tahu tentang front end kayak gitu sih. Oke. Dari itu gue di abis udah ditelepon, gue ini sih dipanggil untuk lanjutin prosesnya gitu, dan gue coba lanjutin terus sampai interview segala macam. Interviewnya cuma sekali sama usernya, dan abis itu udah deh nunggu beberapa lama gitu, kayak sebulanan, tiba-tiba ada kabar kalau dapet di Dana gitu ya. Dan pas itu tuh interviewnya juga uh, kayak tadi yang dibilang sih, pakai React gitu, pakai React. Oke. Dites juga logiknya gimana, cara nge-solve suatu problem kayak gitu sih. Oke, oke, Dan oke. ya mungkin karena ini sih masuknya juga, usernya juga cocok gitu ya, dari cara cara komunikasi sama dianya gitu, bercandaannya juga cocok kayak gitu. Serius loh. Lele apa Iya yang gitu gitu. terbang? Lele lawar gitu. Ya bukan dong. Jokes bapak-bapak baik. Gitu bapak. Oh gitu. eh Sebenarnya masih ada pertanyaan di gua masih bingung sih, Lam. Lu kan basic dari kantor sebelumnya itu kan React. Terus daftar ke Dana ini kan akhirnya teknologi baru kan. Lu dikasih kesempatan untuk Adaptasi. apa nggak sih, adaptasi belajar berapa lama kah gitu? Ini sih uh, sebenarnya setelah gue udah dapat kabar kalau gue diterima Dana, sebelumnya gue cari tahu nih tech stack yang dipakai sama Dana tuh apa aja gitu. Oke. Nah, dari proses gue nunggu itu sampai gue masuk, nah, gue itu udah sempet cari tahu Vue.js itu gimana, belajarnya gimana, dan ternyata tuh nggak beda jauh sih sama React. Dan abis udah tahu kayak gitu, gue nggak terlalu banyak effort lagi untuk switch dari React ke Vue.js-nya sih, kayak gitu. Berapa lama tuh, Lam? Sebulanan berarti ya jatuhnya ya? Hmm, Ngulik-ngulik dulu. secara nyentuh project sih 2 minggu gitu ya, 2 minggu udah langsung ini sih, udah langsung bisa bisa keep up gitu lah. Gokil. Jago, jago. Nanti juga Alam kan udah ada basic di Basicnya ya. Angular tuh kan. Iya, Vue nggak kan juga nggak jauh beda ya. nggak jauh beda sih sama Angular sama Sama React. sintak-sintaknya juga enggak. Mhm. Eh, Terus nih pas pas screening phone itu, berarti lu itu di kayak dites secara verbal gitu ya, Lam ya? Ditanya pengertian-pengertian kayak gitu ya? Iya, basic sih, kayak di kantor pakai apa aja gitu ya. Terus di Oh, situ hmm, bedanya, jelasin pengertian web responsif gitu-gitu sih. oke. Terus hal-hal yang dasar sih. Nah, abis itu udah tahu hal-hal yang dasar, baru tuh dipanggil untuk ditanyain hal yang lebih advance-nya lagi sih, untuk cari tahu mungkin diri gue sejauh apa sih taunya. Nah, itu lewat interview sama usernya langsung sih. Nah, eh lanjut lanjut nih dari yang screening nih. Terus lu yang dites apa aja, Lam, abis itu? Soalnya kan gue Tekniknya. sempet, iya, secara teknikal ada nggak yang dites gitu?
selesain persoalan coding apa gitu lo Lam? Nah, setelah itu sih secara codingnya itu gue disuruh ini sih bikin kayak suatu web landing page. Nah itu bebas mau pakai apa gitu, mau pakai kayak React atau Vue.js itu bebas sih. Yang penting goalsnya itu secara requirement sesuai lah sama yang mereka kasih gitu. Gue udah buat itu, di submit ke GitHub gitu, mereka lihat lewat GitHub page dan udah sih. Kalau cara codingnya itu ke situ sih, langsung gue disuruh buat kayak web landing page aja gitu. Terus Lam, ada tes ini nggak nih? Ada tes psikotesnya nggak sih Lam di sana pas abis yang coding itu? Tes urin mungkin Pak. Waduh. Buta warna gitu, buta warna. Buta warna. Ada nggak Lam? Nggak ada sih kalau untuk tes ini ya, tes psikotesnya itu kalau pas zaman gue sih nggak ada, tapi kayaknya kesini-sini ada deh. Udah ada gitu, Udah tes ada, sama HR-nya untuk ngobrol ini sih. Ngobrol sama HR pakai bahasa Inggris kayak gitu kayaknya ada deh untuk sekarang. Oh, lu waktu itu bahasa Indonesia aja tuh interview? Iya, interview bahasa Indonesia aja tuh sama user. Oke. Nah, sehabis tes dan lu berhasil ngelewatin, kan lu kan berarti akan beradaptasi di perusahaan baru ini. Culture perusahaan Dana ini gimana sih Lam? Yang udah lu hadapi sehari-hari? Culture-nya sih ini ya, anak-anaknya tuh supportive banget, mau ngajarin apapun mereka welcome sih untuk ngasih tahu gitu ya. Terus di kita juga ada kayak apa ya, ada kayak culture namanya learning is our culture sih. Jadi sebenarnya di Dana ini kita harus kayak diwajibin buat belajar gitu ya, kayak per semester kita kayak ada KPI, dan KPI itu di dalamnya ada kayak belajar gitu, dan buat nge-achieve itu kita harus dapat minimal skor berapa gitu ya, misalkan 50 gitu untuk dapat tercapai KPI-nya sih kayak gitu. Dan itu sampai sekarang? Sampai sekarang ada sih. Kalau secara development environment-nya sendiri gitu ya, timnya juga pada kolaboratif juga sih, secara dari tim produk, tim PM, mereka juga suportif untuk untuk nerima segala masukan yang kita kasih gitu. Misalkan kita ada hal yang misalkan kita gini sih, kayak suatu fitur untuk di develop, kita punya concern, kita sampein ke mereka aja gitu ya, dan mereka udah bisa nerima sih kenapa concernnya kayak gitu ya, dan mereka juga mungkin ngasih kayak alternatif gimana caranya yang lebih baik sih. Nah mereka ini sih lebih dengerin juga dari saran engineer juga untuk bikin produk yang bagus sih, kayak gitu sih. Dari environment-nya juga mungkin ini sih belajar terus juga sih kalau di sini gitu. Banyak juga improvement teknologi gitu ya, misalkan lu mau buat suatu dashboard untuk ngelihat performance dari web kita itu di ini sih, mereka juga bisa untuk mengakomodir itu sih kayak gitu. Bagus. Secara culture sih bagus ya untuk perkembangan secara engineering-nya gitu bagus. Lu selama di Dana nih, kadang ada bentrok-bentrokan gitu nggak, antara orang teknologi sama orang bisnis gitu? Orang bisnis permintaannya apa, terus misalnya lu melakukan perdebatan atau kayak kita tampung dulu seperti itu, ada nggak lo? Banyak sih. Kalau dari produk sih pengennya mereka pengennya fiturnya ke deliver
semua gitu. Nah, Iya, iya. tapi dari kita kan sebenarnya dari tim juga punya kapasitas gitu ya. Misalkan satu tim ini punya kapasitas yang harus yang bisa di-deliver tuh cuma 18 story point gitu. Nah, mereka tapi dari situ dari gua juga harus bisa ngejaga ini kita cuma punya kapasitas segini untuk beberapa request yang enggak terakomodir dari kapasitas itu kayaknya bisa kita lanjut sih ke next iteration gitu sih. Nah, hal-hal kayak gitu bisa bisa di manage ekspektasinya juga sih dari tim engineering sama tim produknya juga. Mereka bakal ngerti juga kok kayak gitu sih. Wow, keren. Oke tuh Dana, mantap. Nah, apa mau pindah ke Dana ini? enggak ini kan sebagai promosi juga. Oh, iya. Siapa tahu kan gue lihat di LinkedIn-nya banyak open requirement gitu tuh. Siapa tahu mendengarkan kita banyak yang mau ke Dana gitu kan. Nah, Lam, untuk saat ini di jabatan lu yang sangat tinggi ini, job desk lu apa aja nih, Lam? Woy, yang sangat tinggi apaan? Apa nih job desk lu yang untuk posisi saat ini apa aja gitu? Pengen tahu gua. Job desk sekarang sih lebih banyak ini sih manage jadi ini sih jadi kayak squad lead gitu ya. Jadi squad lead tuh ada kayak untuk apa yang ngejagain suatu gini sih. Squad lead tuh tugasnya untuk jadi leader di suatu squadnya sih. Ya pemimpin klan lah ya, pemimpin klan. Iya. Jadi jadi kan di Dana tuh ada tribe, terus di tribe-nya itu ada terdiri dari banyak squad. Gitu. Iya. Dari gue sendiri tuh ada di tribe payment. Squadnya itu squad payment asset. Jadi payment asset tuh kayak ngurusin hal-hal yang terkait dengan kayak top up, kayak Okay. Binding card gitu ya, kayak send money kayak gitu. Itu yang ngurusin kebetulan di squad gue itu. Nah, leadnya itu dari gue leadnya, dan gue punya satu tim member sih, gue kerja sama dia, punya satu tim member dan untuk nge-develop fitur yang related sama payment asset sendiri sih gitu. Pembagian tugasnya lu gimana itu, Lam? Pembagian tugasnya gini sih, kan tadi yang gue bilang gitu, ada setiap orang itu di gue tuh udah punya kapasitas masing-masing gitu. Nah, dari kapasitas ini nanti ada lagi nih yang assign sesuai kapasitasnya, namanya tribe lead-nya ini jadi nge-assign ke project gitu ya, berbagai project, dan nyesuaiin berdasarkan kapasitas dari masing-masing tim membernya sih kayak gitu. Untuk ngebagi tugasnya ya tetap dari yang harus kita kerjain kan tadi ada di squad payment asset gitu ya, ngerjain beberapa fitur yang terkait kayak top up, card management kayak gitu sih. Bagian tugasnya ya nanti akan di-assign lagi sama tribe lead-nya. Oke. Mantap. Oke nih. Terus benefit apa aja nih, Lam, yang udah lu dapet selama ini di Dana nih, Lam? Gue pengen tahu nih, Lam. Mungkin pemirsa juga pengen tahu. Pemirsa. Paling yang bisa gue kasih tahu sih ya, kok hilang? Halo. Apa? Halo. Lanjut. Iya, yang bisa dikasih tahu sih kayak misalkan ini sih, kayak gaji pokok ada gitu ya, terus ada beberapa tunjangan kayak tunjangan transportasi gitu ya, tunjangan well-being gitu, kayak kan sekarang pandemi gitu ini, kita ada tunjangan kayak kita dikasih uang untuk apa ya, untuk
dipakai misalkan untuk streaming Netflix itu ada ini sih, ada gitu. Healing ya. Terus ada benefit yang lain tuh kayak ini apa namanya, kesehatan sih kayak gitu. Itu sih paling Dapat ya, ini enggak lah? standar sih kayak gitu. Dapat laptop juga sih buat kerja. Oh. Tapi laptop kantor sih buat kerja. Dijual. Sialan, dijual dapat laptop buat apaan? Gue kira di Dana ada itu lang, kayak perusahaan Cina yang IT yang mijitin cewek gitu loh lang, kalau lagi pusing, siapa tahu Dana ada inspirasi kayak gitu kan. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya udah. Aduh, Fernando. Mau nanya lagi nih gue, agar bisa masuk di Dana nih, ada nggak sih apa aja skill yang dibutuhkan, baik soft skill dan hard skillnya sih Lam? Ada soft skill sih di Dana kayak ini sih, ada beberapa hal soft skill, namanya tuh kita punya 7 value sih kalau di Dana itu. Catat nih guys. Jadi kita harus ada yang namanya embrace change gitu. Terus ada integrity kayak gitu sih, ada customer force gitu, ada resilience. Kayak gitu sih. Ada humble juga. Nah, itu nanti di Dana tuh harus punya soft skill yang kayak gitu sih. Kalau hard skillnya ya yang tadi tentang gimana caranya kita harus gitu sih, untuk kalau di software engineering kita harus achieve goalnya gitu ya, produknya sesuai sama requirement kayak gitu sih. Terus kalau di Dana juga diajarin gimana untuk jadi leader yang baik kayak gitu sih. Hal kayak gitu sih yang harus dibutuhin untuk masuk Dana sih. Oke. Menarik. Sangat menarik.